Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada hari ini? Saya harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti pelajaran pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ulfa Hasanah dari Prodi Tadris Matematika UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Pada video pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai matriks kelas 11. Nah, dalam bab matriks ini terdapat beberapa subbab, diantaranya pengertian matriks, kemudian ada jenis-jenis matriks, selanjutnya ada operasi pada matriks, ada determinan matriks, dan yang terakhir adalah inverse matriks. Nah, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas dua subtema saja, yakni definisi matriks dan jenis-jenis matriks itu sendiri. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini ada 4. Yang pertama, mengetahui definisi matriks. Yang kedua, menentukan unsur-unsur matriks. Yang ketiga, mampu membedakan jenis-jenis matriks. Dan yang terakhir adalah menyajikan matriks. Langsung saja pada materi yang pertama, yakni definisi atau pengertian matriks. Apa sih matriks itu? Matriks ialah susunan angka atau huruf dalam bentuk persegi atau persegi panjang yang disusun berdasarkan baris dan kolom serta dituliskan di antara tanda kurung, yakni bisa tanda kurung biasa ataupun tanda kurung siku. Dalam matriks terdapat beberapa istilah, diantaranya baris, kolom, elemen, dan ordo. Baris itu apa sih? Baris itu adalah garis yang mendatar atau yang horizontal. Sedangkan kolom adalah garis yang vertikal, yang dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas. Kemudian ada elemen. Elemen itu adalah anggota dari matriks atau yang ada di dalam matriks itu. Nah, yang terakhir adalah ordo. Ordo itu menunjukkan banyaknya baris dan kolom. Biasanya ordo itu ditulis dalam bentuk M kali N. Perlu diingat di sini, ordo itu nanti urutannya yang pertama adalah banyaknya baris, kemudian banyaknya kolom. Jadi baris dulu baru kolom. Langsung saja pada contoh atau ilustrasi. Misalkan terdapat matriks A, yaitu dengan kemudian ada kurung, kemudian ada angka 10, 20, 14, 18, 12, 8, 22, 6, dan 17. Kemudian tutup kurung lagi. Nah, di sini terlihat bahwa ada yang mendatar, yakni seperti 10, 20, 14, kemudian bawahnya lagi ada 18, 12, 8, bawahnya lagi ada 22, 6, dan 17. Nah, itu yang mendatar itu namanya adalah baris. 10, 20, 14 adalah baris pertama, 18, 12, 8 adalah baris kedua, 22, 6, dan 7 adalah baris ketiga. Nah, kemudian ada yang dari atas ke bawah, 10, 18, 22, 20, 12, 6, 14, 8, dan 17. Nah, itu masing-masing yang dari atas ke bawah itu dinamakan kolom. 10, 18, 12 itu adalah kolom pertama. Kemudian ada 20, 12, dan 6 adalah kolom kedua. Selanjutnya ada 14, 8, 17 adalah kolom ketiga. Nah, dari matriks ini kita dapat mengetahui berapa elemennya. Elemennya ada berapa itu? Dari 10 sampai 17 itu berarti ada 9 ya. Elemennya ada 9. Apa saja elemennya? Elemennya adalah 10, 20, 14, 18, 12, 8, 22, 6, dan 17. Kemudian barisnya ada berapa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Kemudian ordonya berapa? Ingat ordo tadi apa? Ordo tadi adalah baris dan kolom. Barisnya ada berapa? Barisnya ada 3, kolomnya ada 3. Jadi matriks A berordo berapa? Matriks A berordo 3 kali 3. Nah, itu tadi definisi matriks dan unsur-unsur yang ada dalam matriks. Bisa dipahami kan?
Nanti jika masih bingung silahkan ditanyakan ya. Kita lanjut pada materi yang kedua, yakni jenis-jenis matriks. Matriks itu memiliki banyak jenisnya. Di antaranya nanti akan ada matriks baris, matriks kolom, matriks persegi, matriks segitiga. Nah, segitiga juga ada dua, segitiga atas, segitiga bawah, matriks identitas, dan lain sebagainya. Kita akan mempelajarinya satu per satu. Jenis matriks yang pertama adalah matriks baris. Nah, matriks baris itu seperti yang telah saya jelaskan tadi, baris kan mendatar. Nah, matriks baris itu memiliki satu baris, namun elemennya ada banyak. Biasa disimbolkan dengan 1 kali N. 1 kali N, barisnya ada satu tapi banyak elemennya. Misalnya matriks A1 kali 3 sama dengan buka kurung siku, isinya ada 46, 43, 22, tutup kurung siku. Nah, seperti ini contoh dari matriks baris. Nah, contoh yang kedua, misalnya ada matriks A dengan ordo 1 kali 2, berarti elemennya ada 2 ya. Buka kurung siku, kemudian isi dengan elemen 2 saja, yaitu 46 dan 43. Nah, ini dua contoh tentang matriks baris. Jenis matriks yang kedua adalah matriks kolom. Jenis matriks kolom ini merupakan matriks yang hanya memiliki satu kolom saja, namun memiliki banyak baris. Biasa dituliskan dengan M kali 1. Jadi barisnya itu ada banyak, namun kolomnya hanya satu. Masih ingat kan apa kolom tadi? Kolom adalah dari atas ke bawah. Nah, contohnya seperti ini. Misal kita memiliki matriks A dengan ordo 2 kali 1. Berarti matriks ini memiliki 2 baris dan 1 kolom. Menulisnya gimana? Menulisnya matriks A ordo 2 kali 1 sama dengan buka kurung siku, kita isi elemennya misalnya 46 dan 49. 46 di atas, 49 di bawahnya, kemudian tutup kurung siku. Nah, ini jika ordonya 2 kali 1. Coba kita buat contoh yang kedua. Matriks A dengan ordo 3 kali 1. Berarti kita tulis sama dengan buka kurung siku, kita isi elemennya yaitu 46, 43, 22, kemudian tutup kurung. Nah, seperti ini contoh dari jenis matriks kolom. Jenis matriks yang ketiga adalah matriks persegi. Matriks persegi adalah matriks yang memiliki ordo berupa baris dan kolomnya sama. Kalian ingat kan persegi itu semua sisinya sama panjang. Jadi jika matriks persegi berarti ordonya nanti adalah kembar, M dan N-nya sama. Misalnya matriks A dengan ordo 2 kali 2. Nah, itu berarti matriks persegi. Matriks A dengan ordo 3 kali 3, 4 kali 4 dan sebagainya, itu juga termasuk persegi. Yang penting apa tandanya? Tandanya ordonya sama, baris dan kolomnya sama. Contohnya seperti ini. Matriks A dengan ordo 2 kali 2 yang elemennya diantaranya 46, 43, 19, 14. Nah, itu namanya matriks persegi. Kemudian nanti dalam matriks akan ada diagonal. Diagonal itu yang mana sih? Diagonal kan tahu. Diagonal itu yang memotong sebuah persegi dari ujung atas ke ujung bawah, ujung kanan atas ke ujung kiri bawah, ujung kiri atas ke ujung kanan bawah. Seperti itu. Misalnya ini. Tapi itu berbeda dengan diagonal biasa. Jika dalam matriks itu ada 2 diagonal, yaitu diagonal utama dan diagonal samping. Diagonal utama nanti menariknya itu dari entry matriks dari sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Diagonal utama itu berupa elemen matriks tapi dari sudut kanan atas
sudut kiri atas ke sudut kanan bawah. Sedangkan diagonal samping adalah dari kiri bawah ke sudut kanan atas. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya tentang diagonal utama dan diagonal samping, bisa kalian lihat pada gambar di samping ini. Jenis matriks yang keempat ialah matriks persegi panjang. Matriks persegi panjang ialah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang tidak sama banyak. Misalnya kita memiliki matriks A dengan ordo 2x3, berarti ordo 2x3 kan memiliki arti barisnya 2, kolomnya 3. Berarti kan ini baris dan kolom tidak sama banyak. Misalkan lagi ada matriks A dengan ordo 3x2, dengan ordo 4x5, 4x3, 5x2, seperti itu. Yang penting banyaknya antara baris dan kolom tidak sama. Contohnya seperti ini, kita memiliki matriks dengan ordo 2x3 dengan elemen-elemen sebagai berikut. Kita tulis buka kurung 46, 43, 22, kemudian bawahnya 19, 14, 12, kemudian tutup kurung siku. Jenis matriks yang kelima ialah jenis matriks segitiga atas. Jenis matriks segitiga atas ialah matriks dengan elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Semua elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Ada matriks, kemudian ada diagonal tadi dari kiri atas ke kanan bawah, di bawahnya semua elemennya adalah 0. Nah, karena di bawahnya semua elemennya adalah 0, berarti bisa disebut matriks segitiga atas. Contohnya seperti di samping. Bawah diagonal 0, di atas diagonal adalah angka selain 0. Jenis matriks yang ketiga adalah lawan dari jenis matriks yang kelima. Jika kelima tadi segitiga atas, nah yang keenam ini segitiga bawah. Segitiga bawah itu sama pengertiannya, yaitu matriks dengan elemen di atasnya diagonal utama adalah 0. Ada diagonal utama, kemudian elemen di atasnya ini berupa angka 0 semua, dan di bawahnya itu selain angka 0 atau bolehlah angka 0 tapi tidak semuanya. Jadi perbedaannya segitiga atas dan segitiga bawah tadi apa? Jika segitiga atas 0-nya ada di bawah diagonal utama, jika segitiga bawah 0-nya ada di atas diagonal utama. Jenis matriks yang ketujuh adalah matriks diagonal. Matriks diagonal adalah matriks yang semua elemennya berupa angka 0, namun diagonal utamanya itu tidak semua angka 0. Jadi matriks semua angka 0, diagonal utamanya itu bukan angka 0. Ya boleh 0 tapi tidak semuanya, bisa di tengah-tengah. Jadi waktu ditarik diagonal itu bukan angka 0. Jenis matriks yang ke-8 adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks persegi dengan elemen diagonal utamanya adalah 1, dan selain itu adalah angka 0. Jadi matriks persegi, elemen diagonal utama ini nanti 1 dan yang lainnya adalah 0. Contohnya seperti ini. Misal matriks A dengan ordo 2x2, berarti itu kan matriks persegi. Berarti nanti ada 4 elemen. Kita buka kurung, kita tulis angka 1, 0, 0, 1, tutup kurung. Nah, berarti sudah terlihat kan diagonal utamanya adalah 1 dan 1. Nanti jika matriks yang berordo 3x3, berarti diagonal utamanya nanti ada 3 elemen yang angka 1 dalam diagonal utama tersebut. Jenis matriks yang terakhir adalah matriks 0. Matriks 0 adalah matriks yang semua elemennya bernilai 0. Ini sangat mudah. Jadi ada matriks semuanya bernilai 0. Biasanya matriks ini nanti adalah 0 sama dengan buka kurung 0, 0, 0, 0, tutup kurung. Sekarang kita masuk pada contoh soal. Misalnya terdapat suatu matriks, yakni matriks A dengan kemudian buka kurung 2, 1, 2, 4, 6, 2, tutup kurung. Nah, ada pertanyaan seperti ini. Carilah ordo elemen, baris, dan kolom
dari matriks tersebut. Kemudian termasuk jenis apakah matriks tersebut? Kita jawab satu-satu ya. Kita tentukan dulu yang pertama ordo. Ordonya ada berapa? Ordonya ada, kita lihat dulu barisnya ada berapa. Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Berarti ordonya adalah 2 kali 3. Nah, elemennya berapa saja? Ya, elemennya ada 2, 1, 2, 4, 6, 2. Kemudian barisnya ada 2. Baris yang pertama 2, 1, 2. Baris yang kedua adalah 4, 6, 2. Kemudian kolomnya ada 3. Yang pertama 2 dan 4. Kolom yang kedua 1 dan 6. Kolom yang ketiga 2 dan 2. Termasuk jenis. Kemudian pertanyaan selanjutnya, termasuk jenis apa? Kita lihat, sudah diketahui. Apalagi kita sudah tahu ordonya. Ordonya tadi berapa? 2 kali 3. Ada 2 dan 3. Bisa dibayangkan itu termasuk matriks apa? Matriks persegi panjang. Sudah kan matriks itu? Nah, sudah selesai materi kita pada hari ini. Sebelum kita akhiri, kita buat kesimpulan dulu ya. Kesimpulan materi kita hari ini adalah kita mempelajari 2 subbab. Subbab yang pertama adalah tentang pengertian atau definisi matriks. Subbab yang kedua adalah tentang jenis-jenis matriks. Tadi definisi matriks apa? Matriks merupakan susunan angka atau huruf yang dalam bentuk persegi atau persegi panjang disusun menurut baris dan kolom serta dituliskan di antara kurung. Kurungnya bisa kurung biasa ataupun kurung siku. Kemudian jenis-jenis matriks ada berapa? Jenis-jenis matriks ada 9. Yang pertama adalah matriks kolom, matriks baris, kemudian matriks kolom, ada matriks persegi, ada matriks persegi panjang, ada matriks segitiga atas, matriks segitiga bawah, matriks diagonal, matriks identitas, dan yang terakhir adalah matriks nol. Nah, cukup sekian video pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami. Jika masih dirasa sulit bisa ditanyakan ya. Sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar. Dah.